Akhir-akhir ini kita menyaksikan begitu banyak kekacauan komunikasi dari pemerintah kepada rakyatnya ya. Cukup banyak yang bisa didaftar, tapi yang paling segar dan paling baru bisa dibilang ya soal gas 3 kg yang di bawahnya ditulis jelas-jelas sebagai untuk kaum miskin, gitu, tulisannya besar-besar. Walaupun yang beli, saya kira cukup banyak orang kaya yang membelinya, dan mereka tidak malu-malu mengambil jatah orang miskin dalam hal ini. Dan artinya pemerintah menyubsidi justru orang kaya. Tapi itu soal lain. Kita sekarang mau menyoroti soal efektivitas komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah atau negara, ya, karena nanti Badan Legislatif juga ikut. Kasus gas 3 kg itu kelihatan betul sangat kacau balau ya. Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Kami jualan, harus jalan. Jangan dimiskinkan kami. Hari ini dilarang bahwa orang pengecer menjual eceran. Besoknya diralat bahwa dia tetap dibolehkan. Besoknya ada informasi lagi bahwa itu sebetulnya para pengecer adalah perpanjangan tangan langsung dari para bandar. Yang menurut saya itu dengan sendirinya benar, nggak perlu ditegaskan. Sudah pasti pengecer itu belinya dari bandar gitu. Tapi intinya terjadi kekacauan komunikasi. Dan ini sebetulnya bukan gejala baru dan bukan khas pemerintahan Prabowo sebetulnya. Sejak lama sekali pemerintah-pemerintah kita itu selalu lemah dan buruk dalam mengkomunikasikan kebijakannya kepada publik. Kecuali di zaman Orde Baru. Ya, kalau masih ingat generasi yang tahu pada masa itu para pejabatnya sangat hati-hati dalam memberi keterangan kepada publik. Dan biasanya dibebankan khusus kepada menteri-menteri tertentu saja. Misalnya Menteri Penerangan, kemudian Menteri Sekretaris Negara. Yang sekarang yang terjadi adalah begitu banyak orang bicara, ya, misalnya dalam lagi-lagi kasus LPG, yang ngomong adalah Menteri SDM karena dia dianggap yang membuat kebijakan. Lalu ketika disalahkan, dia berkelit bahwa ini semua adalah perintah Presiden Prabowo. Besoknya ada orang yang mengoreksi penjelasan dari Menteri SDM itu dengan bilang bahwa Presiden Prabowo tidak pernah menginstruksikan itu atau tidak pernah menempuh kebijakan tersebut. Siapa yang ngomong itu tidak lain tidak bukan adalah Wakil Ketua DPR RI yang namanya Sufmi Dasko Ahmad, yang sudah jelas bukan masuk wilayah dia untuk memberi keterangan semacam ini. Bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali, sambil kemudian pengecer itu dijadikan sepangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Dia memberi keterangan itu semata-mata karena merupakan orang dekatnya Presiden Prabowo, sebagai petinggi Partai Gerindra yang sama-sama partainya Presiden. Tetapi di level kenegaraan mestinya bukan dia, tapi faktanya dialah yang ngomong. Jadi carut-marut. Dan sampai sekarang kontroversi itu belum selesai. Ada yang bilang si Menteri SDM bilang berkeras bahwa itu dari Presiden, dan yang lain-lain bilang bukan dari Presiden. Sebelumnya kita juga tahu, udah pasti ada peristiwa yang benar-benar luar biasa, yaitu pembangunan 30 km pagar laut yang ujungnya adalah mau mengkafling wilayah laut menjadi daratan seluas 800 hektar. Itu sebuah luasan yang sama sekali tidak kecil. Itu bisa dibilang adalah seluas setengah kota. Jadi laut kita akan dikafling. Dan lagi-lagi siapa yang bertanggung jawab? Tidak satu pun publik tahu siapa. Karena menteri, misalnya Menteri Trenggono bilang dia tidak tahu menahu. Setelah kontroversi ini berjalan berhari-hari, barulah dia buka suara, tetapi suaranya juga tidak memperjelas situasi. Ada menteri, dia bilang hakul yakin dalam kontroversi itu tidak ada satupun pejabat di jajaran
BPN semasa dia yang terlibat. Kalau begitu, kalau bukan di masa dia, orang bisa menduga bahwa berarti di masa sebelumnya. Intinya tapi semuanya kacau balau, tidak jelas. Saudara, ini untuk konteks negara atau pemerintah, komunikasi yang miss semacam ini buruk sekali dampaknya. Kalau dia komunikasinya benar, dampaknya juga sangat baik. Tapi kalau buruk, dampaknya juga luar biasa buruk. Dan ini mestinya hanya terjadi di dunia intelijen. Di dunia intelijen biasa dilakukan apa yang namanya disinformasi. Jadi miskomunikasi yang disengaja untuk mengelabui lawan gitu ya. Biarin orang menduga, misalnya kalau dalam perang, orang lawan menduga bahwa kita akan menyerang titik A, sebenarnya yang mau kita serang adalah titik B. Yang diumumkan ke publik dengan berbagai saluran, termasuk dengan gaya intelijen yang seolah-olah rahasia, itu dipahami oleh musuh sebagai A gitu. Tetapi dalam konteks negara, dalam konteks pemerintahan, tidak boleh terjadi komunikasi gaya intelijen begini yang sangat negatif gitu. Secara umum bisa dibilang bahwa dampaknya ketidakpercayaan publik akan meluas, meningkat terhadap pemerintah. Dampaknya lagi kalau ini dianggap presiden, ya, maka untuk hal-hal berikutnya pun pasti publik punya tendensi untuk juga tidak percaya atau lama-lama sinis atau lama-lama ngetawain. Buruk sekali sebuah pemerintahan yang wibawanya merosot gara-gara kekacauan komunikasi semacam ini. Nah, sebaliknya kalau dia bagus dan positif, dampaknya juga akan sangat baik pada rasa percaya diri publik. Jadi kadang-kadang, bahkan sering, publik itu tidak membutuhkan macam-macam ya, tetapi membutuhkan informasi yang sehat dan positif aja sudah membuat mereka bisa bergairah dan bisa produktif dalam bekerja di semua bidang. Dan sebaliknya kalau jelek, dia ogah-ogahan. Dalam kerangka yang lebih luas lagi, akan muncul ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum. Artinya tidak ada kepastian hukum di sini. Siapa yang bertanggung jawab, kebijakan apa yang diambil, siapa yang bertanggung jawab terhadap itu, dampaknya siapa yang menanggung dan sebagainya. Dan kalau saya misalnya investor asing, katakan dari sebuah negara barat gitu katakan, atau Jepang, mau investasi di sini, let's say 10 miliar dolar gitu untuk bikin sesuatu di Karawang atau di mana, Anda bisa bayangkan nggak bagaimana saya berani menaruh berjudi begitu besar, naruh duit 10 miliar dolar di sebuah negara yang pemerintahannya melakukan komunikasi publik yang begitu buruknya. Nah, menurut saya hal-hal semacam ini sebetulnya mudah sekali dihindarkan. Nggak perlu rumit, ini bukan rocket science istilahnya. Ini sesuatu yang logis saja. Gampang saja, kumpulkan aja dulu semua informasi dari semua kementerian katakannya atau dari semua menteri-menteri di pool. Dan pemerintah ini sudah bikin PCO tuh, President Communication Office atau lembaga apa namanya komunikasi publik di kantor presiden yang sekarang terpaksa berkantor di luar karena saking banyaknya personelnya. Pertanyaan publik kan jadi gampang. Dengan adanya personel begitu banyaknya, kabarnya sampai 50 orang lebih, kemana mereka gitu? Ketika ada hal-hal yang krusial, yang betul-betul perlu dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya kepada publik, justru yang melakukannya orang lain. Dalam hal ini Menteri Anu lah, dalam hal ini Wakil DPR lah, justru bukan petugasnya yang paling berwenang. Ini menimbulkan pertanyaan baru. Jadi apa kerja mereka gitu kira-kira? Jadi secara umum gambarannya ini sangat buram nih, sangat murky, sangat sulit untuk dijadikan pegangan oleh publik, termasuk oleh para investor. Nah, bagaimana cara menghindari di masa depan? Sudah pasti banyak ahlinya, dan kalau dipikir dengan sedikit jernih saja, sebetulnya pemerintah itu nggak perlu ada ahli-ahli hebat dari luar. Dia sudah mampu sendiri sebenarnya. Kalau pakai logika sederhana aja dan pakai penalaran yang jernih, itu tadi misalnya kumpulin aja semua para kementerian itu bahwa bikin semacam traktat, bikin semacam agreement bahwa
apapun masalah dengan tingkat kegawatan atau tingkat importansi semacam ini harus lewat kantor presiden misalnya. Kan mudah sekali dibuat itu. Jadi nggak semua menteri bisa ngomong semaunya. Nah, akibat lain dari ini saya kira adalah menteri-menteri tertentu akan cenderung bungkam saja justru. Karena diam itu paling selamat, paling aman. Daripada ngomong, nanti salah ngomong, dibully publik, dimarahin Bapak Presiden. Karena Bapak Presiden pun tidak berhenti-berhenti menggertak dan mengancam para pembantunya sendiri. Kita lihat beredar di YouTube, di TikTok, bahwa dalam rapat-rapat Bapak Presiden juga sedikit ngomong, ini kita tidak main-main dalam soal ini. Barang siapa yang bandel, ndablek, dan sebagainya tidak ikut arahan besar ini, saya tindak. Siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Presiden ngomong seperti itu berulang-ulang. Ini pun ketidaksehatan tersendiri. Karena tidak bisa para menteri itu dan jajaran di bawahnya seterusnya itu bisa bekerja dengan tenang dan sebaik-baiknya karena begitu sering mendengar ancaman dan gertakan penindakan semacam itu. Kalau saya jadi menteri saya akan ketakutan terus, dan kalau saya ketakutan lebih baik tidak berbuat apa-apa, toh aman aja, karena tidak berbuat itu lebih aman daripada berbuat dengan risiko salah kan. Jadi saya diam aja, tunggu aja sampai pemerintahan berakhir dan kursi saya aman, kehormatan saya terjaga, saya nggak diapa-apain. Kira-kira begitu akhirnya. Jadi secara umum sekali lagi, komunikasi ini penting sekali dan pemerintahan yang sekarang tidak perlu mengurangi keburukan-keburukan dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Yang sebelumnya juga ada masalah, walaupun harus kita fair akui, yang sekarang ini memang intensitasnya lebih tinggi dalam waktu yang lebih singkat. Di pemerintahan yang lalu 5 tahun atau 10 tahun gitu ya. Ini sekarang baru 100 hari pertama sudah begini banyak kekacauan dalam komunikasi publik. Saya Hamid Basyaib, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Salam.